Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu sholihat wa bifadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa channel ETNU Kota Bontang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilu solihati, dan orang-orang yang beramal soleh, ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah penghuni surga, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Ayat ini selaras dengan Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah menyampaikan kriteria orang menjadi penghuni surga. Rasulullah SAW berfirman, Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Surga itu merindukan 4 golongan manusia. Bukan kita yang rindu surga, justru surga itu merindukan diri kita. Itu ada 4 katanya Rasulullah. Yang pertama, talil Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran. Walau kana ayat, walaupun sehari 1 ayat. Inilah orang yang dirindukan surga. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul adzim. Dilanjutkan besok lagi. Besoknya lagi baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Qur'anil hakim. Shadaqallahul adzim. Berhenti. Besoknya lagi. Dan seterusnya. Ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan di mana kita sehari bisa menghatamkan Al-Qur'an, tapi di mana kita bisa istiqomah terus-menerus continue untuk membaca Al-Qur'an. Oleh karena itu marilah kita berusaha untuk membaca Al-Qur'an. Di saat kita membaca Al-Qur'an memang malas, tapi kita usahakan, sempatkanlah diri kita untuk membaca Al-Qur'an. Kenapa? Kalau kita nunggu kesempatan, itu kesempatan tidak akan ada. Makanya kita sempatkan diri kita untuk membaca Al-Quran. Dulu di suatu daerah itu ada seorang kakek hidup bersama cucunya. Berdua bersama kakeknya. Sang kakek ini setiap malam baca Al-Quran. Setiap malam sang kakek ini baca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah ila akhir ayat. Sang kakek ini hampir setiap malam dia selalu baca Al-Quran. Terdengarlah oleh cucunya, datanglah cucu kepada kakeknya di kamar kakeknya. Wahai kakekku, ajarin saya seperti kakek membaca Al-Quran. Saya pingin seperti kakek membaca Al-Quran. Sang kakek mengatakan, betulkah engkau pingin baca Al-Quran? Iya kek, saya pingin seperti kakek selalu membaca Al-Quran. Kemudian diajarinlah cucunya itu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun tanpa terasa cucunya lebih pintar daripada kakeknya. Bahkan lebih hebat daripada kakeknya. Dia selalu baca Al-Quran. Kalau dulu kakeknya hanya hampir setiap sholat, hampir malam dia selalu baca Al-Quran. Tapi sang cucu ini hampir setiap hari membaca Al-Quran. Ba'da sholat selalu baca Al-Quran. Ba'da sholat duhur dia baca Al-Quran. Ba'da sholat asar dia baca Al-Quran. Ba'da sholat maghrib dia baca Al-Quran. Ba'da sholat isya dia baca Al-Quran. Bahkan habis sholat subuh pun sang cucu ini selalu baca Al-Quran. Saking hebatnya dia baca Al-Quran, tanpa terasa hampir 5 tahun sang cucu ini membaca Al-Quran. Karena kehebatan dia baca Al-Quran, akhirnya apa? Seminggu terakhir, ternyata sang cucu tidak pernah baca Al-Quran. Dalam hati kakek bertanya,
Kemana ini cucuku? Udah pernah baca Al-Quran lagi. Sudah hampir seminggu. Didatangilah cucunya oleh kakeknya. Wahai cucuku, kenapa engkau seminggu terakhir ini tidak pernah engkau ku dengar membaca Al-Quran? Apakah engkau sakit? Apa engkau gelisah? Atau ada yang lain? Sang cucu menjawab, wahai kakek, saya percuma baca Al-Quran. Saya percuma kek saya baca Al-Quran. Sudah bertahun-tahun saya baca Al-Quran, hampir 5 tahun saya baca Al-Quran, saya nggak tahu artinya, saya nggak tahu maknanya, bahkan saya nggak tahu maksudnya, kayak percuma saya baca Al-Quran. Mendengar pernyataan seperti itu, sang kakek memerintahkan pada cucunya, wahai cucuku, tolong ambilkan ember di belakang rumah. Diambillah ember itu. Wahai kakek, ini embernya kek. Ternyata embernya bocor dan embernya kotor, bekas ngangkat batu bara, kotor. Akhirnya diperintahkan lagi oleh kakeknya, wahai cucuku, tolong ambilkan air di sungai sana, kurang lebih jaraknya 100 meter. Baik kakek, pergilah sang cucu mengambil air. Sampai di sungai dia ngambil 1 ember, sampai di rumah ternyata embernya kosong. Kenapa? Karena embernya bocor. Pergi lagi lah cucunya tuh ke sungai, ngambil lagi air di sungai. Ternyata sampai di rumah, ternyata embernya kosong. Itu dia ulangi hampir sampai 10 kali, ternyata dia tidak dapat air sama sekali. Akhirnya sang cucu mengatakan, wahai kakek, percuma saya mengambil air. Saya nggak dapat air sama sekali. Sudah jaraknya jauh, sudah berkali-kali saya ngambil air di sungai sana, tapi sampai di rumah saya nggak dapat air sama sekali. Kok bisa kayak dapat air? Karena embermu bocor. Akhirnya dilihat embernya bocor, disitulah kayak saya nggak dapat air sama sekali. Akhirnya sang kakek mengatakan, wahai cucuku, coba lihat embermu, gak ada airnya kek. Coba kamu lihat lagi embermu, gak ada airnya kek. Coba kamu lihat lagi embermu, gak ada airnya kek. Coba sekarang kamu perhatikan pada embermu itu, apa yang terjadi? Subhanallah, sang cucu menjawab, subhanallah kek, embernya sekarang menjadi bersih. Kok bisa menjadi bersih wahai kakek? Kemudian kakek menjawab, tahukah engkau, di saat engkau ngambil air, disitulah kotorannya ikut bersama mengalirnya air yang keluar dari ember yang bocor itu. Di saat kamu ngambil lagi sampai 10 kali lebih, akhirnya apa? Kotoran itu ikut keluar bersama air yang kotor. Ini artinya apa? Kamu ngambil air walaupun gak dapat air sama sekali, tapi lihat embermu menjadi bersih. Ini artinya juga apa? Kita baca Al-Quran bertahun-tahun, nggak tahu artinya, nggak tahu maknanya, bahkan nggak tahu maksudnya. Tapi kalau setiap kita hari baca Al-Quran, lambat laun, hati kita akan menjadi bersih. Disitulah kita kehebatan membaca Al-Quran. Ta'abbad bitilawati, membacanya saja sudah dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa Channel RTNU Kota Bontang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada kita bahwa di mana gitu Rasulullah menyampaikan itu di saat itu kita kehebatan baca Al-Quran. Kita tahu nawiru buyutakum bitilawatil Quran wasolah. Nawiru, sinarilah buyutakum, rumah-rumah kalian bitilawatil Quran dengan cara baca Al-Quran wasolah dan sholat. Rumah kita itu disuruh menyinari oleh Rasulullah dengan cara baca Al-Quran dan sholat. Sementara rumah kita di dunia ini ada 2. Yang pertama di dunia ini rumah yang pasti kita tinggalkan. Dan yang kedua rumah yang pasti kita tinggali, yaitu 1 kali 2 meter alias alam kubur. Rasulullah menyampaikan kita disuruh menyinarilah rumah-rumah kita ini. Contoh kecil, kalau saya itu teman kerja dengan seorang laki-laki ngomong sama saya, dan saya ngomong sama dia, wahai Fulan, besok saya mau ke rumahmu, boleh kah? Oh iya boleh, silakan besok main ke rumahku. Besok saya datang ke rumahnya. Ternyata saya besok datang, ternyata sampai di rumahnya, ternyata tidak ada itu suaminya, yang ada malah istrinya. Istrinya mengatakan, cari siapa? Cari bapaknya. Maaf pak, bapaknya barusan keluar, tunggu aja sebentar, insya Allah 5 menit lagi datang. Saya tunggu 5 menit, ternyata belum datang. Saya tunggu 10 menit, ternyata belum datang juga. Saya tunggu 20 menit, ternyata suaminya juga belum datang.
Akhirnya saya pamit pulang. Bu, saya pamit pulang duluan. Ini ada jeruk 1 kilo untuk keluarga. Akhirnya saya pamit pulang. Setelah sampai saya pamit pulang, 5 menit kemudian ternyata suami ibu datang. Suami ibu datang, coba lihat reaksi apa yang terjadi. Ternyata reaksi yang terjadi, katanya ibu, wahai Pak, subhanallah, teman Bapak baik sekali. Kenapa? Ini dia bawa jeruk 1 kilo, padahal dia baru datang. Bawa jeruk 1 kilo. Coba lihat, perhatikan. Saya sekali bawa jeruk 1 kilo, saya dipuji mati-matian di depan suami ibu. Sementara suami ibu yang bertahun-tahun nafkah kepada istrinya tidak pernah dipuji. Andai kata itu perutnya itu dibuka, perut istri itu, mungkin ada 10 tak itu beras di perut ibu itu. Tapi suami ibu tidak pernah dipuji. Kenapa ini? Karena di rumah tangga tidak ada pernah bacaan Al-Quran. Suami tidak baca Al-Quran, istri tidak baca Al-Quran, anak tidak baca Al-Quran, keluarga tidak baca Al-Quran. Dalam rumah itu akhirnya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu walahum adabun adim. Khatamallahu ala qulubihim, Allah menutup hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan Allah menutup telinga mereka, pendengarannya. Wa ala absarihim, dan Allah menutup penglihatannya. Gisawatu walahum adabun adim. Disitulah kita kalau dapat membaca Al-Quran, kita tidak mampu melihat kebaikan suami, bahkan suami tidak mampu melihat kebaikan istri. Disitulah kita marilah bersama-sama berusaha membangkitkan di dalam rumah tangga kita selalu dan selalu membaca Al-Quran. Orang yang hebat bukan dia sebagai wali kota, orang yang hebat dia bukan menjadi ketua DPR, orang yang hebat adalah orang yang mampu membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kita adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini memperoleh syafaat dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah dan memperoleh syafaat dari kita baca Al-Quran. Itulah hebatnya kita baca Al-Quran. Janganlah kita lupakan Al-Quran, karena Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Dengan harapan mudah-mudahan kita memperoleh iskariman sya'awmud syahidan. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kehidupan yang mulia dan suatu saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.